Sudahkah kamu berdamai dengan hidup hari ini? Ini adalah pertanyaan yang harus sering kita tanyakan pada diri sendiri. Bukan hanya saat segala sesuatu berjalan baik, tetapi terutama saat kita menghadapi kesulitan. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan banyak liku-liku, pasang surut. Terkadang kita merasa bahagia, di lain waktu kita merasa sedih. Terkadang kita merasa kuat, dan di lain waktu kita merasa lemah. Berdamai dengan hidup berarti menerima semua musimnya. Itu berarti memahami bahwa suka dan duka adalah bagian dari rencana Allah untuk kita. Ini tentang menemukan kepuasan dalam setiap situasi, mengetahui bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin dan kebijaksanaannya. Ini adalah keadaan hati yang mengatakan, aku baik-baik saja dengan apapun yang telah Allah tuliskan untukku. Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki masalah. Lihatlah sekelilingmu. Apakah kamu melihat seseorang yang hidupnya sempurna? Orang kaya punya kekhawatiran, orang miskin punya perjuangan. Orang terkenal menghadapi tekanan publik, dan orang yang tidak dikenal menghadapi perjuangan mereka sendiri dalam diam. Bahkan para nabi, yang paling dicintai Allah, menghadapi cobaan terbesar. Jadi mengapa kita berpikir kita bisa terbebas dari masalah? Itu adalah bagian alami dari menjadi manusia. Masalah bukanlah tanda bahwa Allah telah meninggalkan kita. Sebaliknya, itu seringkali merupakan tanda bahwa Dia mencintai kita, dan ingin meningkatkan status kita, menyucikan kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Itu adalah ujian iman kita dan ketergantungan kita kepadanya. Kita semua memimpikan hidup yang mudah dan mulus, hidup tanpa hambatan di jalan. Kita berharap hari-hari hanya dipenuhi dengan tawa dan kemudahan. Kita berharap rencana kita akan selalu berhasil dan hubungan kita akan selalu harmonis. Keinginan untuk hidup sempurna ini wajar, tetapi itu bukanlah kenyataan dunia ini. Dunia dirancang untuk menjadi tempat ujian. Jika hidup selalu mudah, di mana kesempatan untuk tumbuh, di mana kesempatan untuk menunjukkan kesabaran dan kepercayaan kita kepada Allah. Kenyataannya adalah bahwa tantanganlah yang membentuk kita dan membuat kita lebih kuat, sama seperti otot tumbuh lebih kuat hanya setelah ditantang dan diregangkan. Pertimbangkan masalah sederhana sehari-hari yang kita hadapi. Mungkin kamu berselisih dengan keluargamu karena hal kecil. Mungkin tetangga mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaanmu. Atau mungkin kamu kesulitan dengan studimu, atau merasa tidak yakin tentang masa depanmu. Ini bukanlah peristiwa besar yang mengubah hidup, tetapi mereka dapat mengganggu kedamaian kita. Mereka dapat membuat kita merasa cemas, marah, atau sedih. Ujian kecil ini adalah tempat pelatihan. Mereka mengajari kita bagaimana mengelola emosi kita, bagaimana memaafkan, dan bagaimana berpaling kepada Allah untuk meminta bantuan. Belajar menangani riak-riak kecil ini adalah cara kita mempersiapkan diri untuk gelombang yang lebih besar yang mungkin datang dalam hidup kita. Hidup bukanlah jalan yang tenang dan lurus, lebih seperti samudra yang luas. Terkadang airnya tenang dan matahari bersinar. Tetapi di lain waktu, badai datang tanpa diduga. Angin bertiup kencang dan ombak menghantam perahu kita. Badai-badai ini adalah masalah dan tantangan yang kita semua hadapi. Tidak ada yang bisa berlayar melintasi samudra kehidupan tanpa menghadapi beberapa badai. Kuncinya bukanlah menghindari badai, karena kita tidak bisa. Kuncinya adalah belajar bagaimana menjadi pelaut yang baik. Pelaut yang baik tahu bagaimana menavigasi badai, bagaimana berpegangan erat, dan bagaimana percaya bahwa badai pada akhirnya akan berlalu. Mereka terus memandang cakrawala, mengetahui bahwa laut yang lebih tenang ada di depan. Pikirkan orang-orang yang kamu kenal, teman-temanmu, keluargamu, tetanggamu. Masing-masing dari mereka membawa beban yang mungkin tidak kamu lihat. Satu orang mungkin tersenyum di luar tetapi khawatir tentang kesehatan orang tua mereka. Yang lain mungkin terlihat sukses tetapi berjuang dengan kesepian. Orang lain mungkin terlihat bahagia tetapi menghadapi kesulitan keuangan. Kita semua dalam perjalanan ini bersama, masing-masing menghadapi serangkaian cobaan unik kita sendiri. Memahami ini membantu kita menjadi lebih berbelas kasih dan tidak menghakimi. Itu mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Ini adalah pengalaman manusia bersama yang menghubungkan kita semua secara mendalam. Keinginan alami kita adalah untuk hidup yang mudah. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin bangun setiap hari tanpa sedikit pun kekhawatiran. Tetapi Allah memberitahu kita dalam Al-Quran bahwa Dia pasti akan menguji kita. Dia akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan harta,
dan dengan kehilangan nyawa. Ini adalah janji dari Allah. Jadi, ketika ujian ini datang, kita tidak boleh terkejut. Kita tidak boleh bertanya, mengapa aku? Sebaliknya, kita harus memahami bahwa inilah sifat kehidupan yang telah Allah ciptakan. Surga yang kita dambakan adalah tempat kemudahan abadi, tetapi dunia ini adalah tempat usaha dan perjuangan. Mari kita lihat contoh-contoh kehidupan nyata yang dekat dengan kita. Bayangkan kamu berselisih dengan teman dekat. Kata-kata terucap dan perasaan terluka. Hatimu terasa berat dan kamu tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Atau mungkin ada ketegangan dalam keluargamu. Orang tuamu memiliki harapan yang sulit kamu penuhi. Situasi-situasi ini dapat mencuri kedamaian kita dan memenuhi pikiran kita dengan pikiran negatif. Ini adalah ujian karakter kita. Akankah kita merespons dengan kemarahan dan kebanggaan? Atau akankah kita merespons dengan kesabaran, pengampunan, dan keinginan untuk memperbaiki keadaan? Ini adalah momen-momen yang mendefinisikan hubungan kita dengan orang lain dan, yang lebih penting, hubungan kita dengan Allah. Ketika masalah datang, alat pertama dan terkuat kita adalah kesabaran atau sabar. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu masalah itu hilang. Ini tentang bagaimana kita bersikap saat kita menunggu. Ini tentang menjaga karakter yang baik, mengendalikan lidah kita dari mengeluh, dan menjaga hati kita teguh dalam imannya kepada Allah. Ketika kita dihadapkan pada kesulitan, respons terbaik adalah mengembalikan masalah itu kepada Allah. Kita berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah kita milik, dan kepadanya kita akan kembali. Pernyataan ini adalah deklarasi iman kita. Itu berarti kita mengakui bahwa kita dan segala yang kita miliki adalah milik Allah, dan Dia dapat melakukan sesukanya. Itu adalah sumber kenyamanan yang luar biasa. Kesabaran bukanlah sesuatu yang murah atau mudah didapat. Itu tidak dijual di pasar. Kamu tidak bisa membelinya dengan uang. Kesabaran adalah anugerah yang berharga. Itu adalah cahaya yang Allah tempatkan di hati orang-orang yang Dia pilih. Itu adalah kehormatan dan tanda cinta Allah kepada hambanya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak ada yang diberi anugerah yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ketika Allah memberimu kemampuan untuk bersabar selama cobaan, ketahuilah bahwa Dia telah memberimu sesuatu yang lebih berharga daripada semua harta dunia ini. Itu adalah kekuatan super yang memungkinkanmu menghadapi badai apapun dengan hati yang tenang dan mantap. Karena kesabaran adalah anugerah dari Allah, kita harus memohon kepadanya. Kita harus berdoa dan berkata, Ya Allah, berikan aku kesabaran yang indah. Dan kita juga harus berusaha untuk bersabar. Itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan praktikkan setiap hari. Ketika kamu merasa marah, tarik napas dalam-dalam dan ingat Allah. Ketika kamu merasa ingin mengeluh, berhenti dan pikirkan semua berkah yang masih kamu miliki. Ini adalah upaya terus-menerus, jihad melawan dorongan negatif kita sendiri. Momen pertama musibah adalah ujian yang sebenarnya. Bersabar pada kejutan awal, itulah yang benar-benar penting. Mudah untuk bersabar setelah badai berlalu, tetapi kesabaran sejati ditunjukkan di tengah badai. Kita harus selalu berusaha sebaik mungkin untuk bersabar, dan tidak membiarkan emosi menguasai kita. Setan suka melihat kita kehilangan kendali. Dia ingin kita menjadi marah, putus asa, dan mempertanyakan kebijaksanaan Allah. Ketika kita tidak sabar, kita menyerah pada bisikannya. Tetapi ketika kita memilih kesabaran, kita memilih untuk berada di pihak Allah. Kita menunjukkan kepadanya bahwa kepercayaan kita kepadanya lebih kuat daripada masalah apapun yang kita hadapi. Perjuangan untuk tetap sabar ini sendiri adalah tindakan ibadah. Ini adalah perjuangan indah yang menyenangkan Allah dan memberi kita pahala yang besar, baik di dunia ini maupun di akhirat. Pikirkan dua badan air. Yang pertama adalah genangan air dangkal di pinggir jalan. Ketika sebuah batu kecil dilemparkan ke dalamnya, seluruh genangan air menjadi keruh. Airnya menjadi berlumpur dan keruh. Butuh waktu lama bagi kotoran untuk mengendap dan air menjadi jernih kembali. Ini seperti orang yang memiliki sedikit kesabaran dan iman. Setiap masalah kecil, setiap kritik kecil, dapat dengan mudah mengganggu kedamaian mereka. Hati mereka menjadi gelisah dan keruh dengan kemarahan, kecemasan, dan kesedihan. Mereka mudah terpancing dan kehilangan ketenangan batin mereka karena masalah kecil. Sekarang, bayangkan sebuah danau yang dalam dan luas. Airnya jernih dan tenang. Ketika sebuah batu dilemparkan ke danau ini, itu menciptakan beberapa riak di permukaan.
Tetapi riak-riak ini dengan cepat menghilang, dan danau kembali ke keadaan tenangnya. Batu itu tenggelam ke dasar, dan luasnya air menyerap dampaknya tanpa terganggu. Ini adalah contoh orang yang hatinya dipenuhi dengan iman dan kesabaran. Ketika masalah dan tantangan datang, mereka mungkin merasakan dampak awalnya, seperti riak di permukaan. Tetapi inti mereka, hati mereka tetap dalam, tenang, dan tidak terganggu. Mereka memiliki kedalaman iman yang menyerap guncangan kehidupan. Inilah keadaan yang harus kita semua cita-citakan. Kita ingin hati kita seperti danau yang dalam itu, bukan genangan air dangkal. Kedalaman ini tidak datang dalam semalam. Itu dibangun melalui zikir yang konsisten kepada Allah, melalui menuntut ilmu, dan melalui merenungkan tanda-tandanya. Itu dibangun dengan melewati cobaan, dan memilih untuk merespons dengan kesabaran setiap saat. Setiap kali kita bersabar, kita menambahkan lebih banyak kedalaman ke danau kita. Kita membuat hati kita lebih tangguh dan lebih mampu menangani gangguan kehidupan yang tak terhindarkan. Tujuan kita adalah memiliki hati yang begitu luas dan dalam, sehingga masalah dunia ini tampak seperti batu-batu kecil yang dilemparkan ke samudera yang luas. Jadi, bagaimana kita memperdalam danau kita? Kita melakukannya dengan memperkuat hubungan kita dengan sumber segala kedamaian, Allah. Kita melakukannya melalui syalat, melalui membaca Al-Quran, dan melalui zikir yang terus-menerus. Setiap kali kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar, kita menambahkan air jernih dan murni ke danau hati kita. Kita memolesnya dan membuatnya lebih dalam. Ketika hati itu dalam dan terhubung dengan Allah, itu tidak mudah terguncang. Itu menemukan stabilitasnya bukan dalam keadaan dunia, tetapi dalam kepercayaannya yang tak tergoyahkan kepada Tuhan semesta alam. Inilah rahasia kedamaian batin yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, kunci hati yang damai adalah mengingat Allah. Itu adalah solusi utama untuk semua kecemasan dan kekhawatiran kita. Allah sendiri berfirman kepada kita dalam Al-Quran, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Ini bukan hanya frasa yang indah, itu adalah janji ilahi. Itu adalah hukum spiritual. Ketika kamu merasa hatimu gelisah, ketika pikiranmu dipenuhi kekhawatiran, berpalinglah kepada Allah. Ingatlah Dia, ucapkan nama-namanya, bacalah firman-Nya. Kamu akan merasakan ketenangan dan kedamaian turun ke hatimu. Ini seperti keluar dari jalan yang bising dan kacau ke taman yang tenang dan damai. Mengingat Allah atau zikir adalah makanan bagi jiwa kita. Sama seperti tubuh kita membutuhkan makanan dan air agar kuat, jiwa kita membutuhkan mengingat Allah agar damai. Ketika kita mengabaikan nutrisi spiritual ini, jiwa kita menjadi lemah dan gelisah. Kita menjadi mudah gelisah dan kewalahan oleh masalah hidup. Tetapi ketika kita menjadikan zikir sebagai bagian rutin dari hari kita, jiwa kita menjadi kuat dan puas. Kita mulai melihat masalah kita dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihatnya bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan pencipta kita. Kita menemukan kekuatan dalam nama-namanya, seperti Al-Qawi, yang Maha Kuat, dan menemukan rahmat dalam nama-namanya, seperti Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Biarlah ini menjadi pesan terakhir kita dan pengingat bagi diri kita sendiri. Hidup akan selalu memiliki tantangan. Akan ada hari-hari cerah dan hari-hari badai. Kita tidak bisa mengubah cuaca, tetapi kita bisa memperkuat kapal kita. Kita bisa belajar menjadi pelaut yang sabar yang percaya pada kapten mereka, Allah. Marilah kita berusaha menjadi seperti danau yang dalam, tenang dan damai, tidak mudah terganggu oleh batu-batu yang dilemparkan ke dalamnya. Jangan biarkan masalah sementara dunia ini mencuri kedamaian abadi hati kita. Marilah kita berpegangan pada tali Allah, yaitu kesabaran dan doa. Jadi, kapanpun kamu merasa kewalahan, luangkan waktu sejenak. Bernapaslah, ingatlah Allah, biarkan namanya ada di lidahmu dan di hatimu. Percayalah bahwa Dia bersamamu, bahwa Dia melihat perjuanganmu, dan bahwa Dia tidak akan pernah membebanimu lebih dari yang dapat kamu tanggung. Dengan kesabaran, dengan kepercayaan, dan dengan mengingat Allah secara terus-menerus, kamu dapat berdamai dengan hidup. Kamu akan menemukan ketenangan yang tidak dapat diambil oleh masalah apapun. Hatimu akan damai, karena ia terhubung dengan sumber segala kedamaian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah kesuksesan terbesar yang dapat kita raih dalam hidup ini.